Teknik apapun yang teman-teman pelajari, jika tidak latihan analisa seperti ini, maka teman-teman akan kesulitan menemukan benang merahnya. Cara latihan seperti ini bisa mempercepat progres dalam belajar trading. Metode belajar trading dengan cara ini, mungkin tidak ada yang mengajarkan. Ingat, yang memperbesar winning rate ratio adalah analisanya, bukan setup. Oke, kita belajar ini ya guys ya. Struktur market AU weekly downtrend. Candle membuat engulfing setelah menyentuh order flow weekly. Oke. Weekly bagus untuk ini ya, persiapan jangka panjang ya, mengetahui tren jangka panjangnya ya. Oke. Nah, ini sudah ada chalk, benar. Sudah ada bos. Oke, kita cek. Kalau seperti ini ya guys ya, buka chart weekly seperti ini. Nah, ini kita tahu ini chalk. Ini saya nggak tahu sebelah kirinya ya bagaimana ya. Oke, paling gampangnya itu kita bagi dua guys, ya. Chart kiri dan chart kanan. Bagi duanya itu dari yang paling atas sama yang paling bawah. Nah, ini yang paling atas di sini, ya. Kita bisa bagi ini chart kiri, ini chart kanan. Oke, nah kita boleh menganalisa dari sini. Dari atas kita dapat struktur 1, 2, 3 seperti ini. Ini bos, betul, karena mengambil high-nya ini. Ya, gitu. Ya, bos terakhir itu di sini. Karena low ini enggak, Ya, oke. Kemudian ini sudah valid. Kenapa? Karena ini sudah tersentuh ya. Sebentar ya. Sudah diambil ya. Nah, ini ya, sudah diambil gitu. Ya, ini sebagai inducement. Dan ini sebagai order block yang bagus. Gitu loh. Bagus ini. Ini inducement sekaligus liquidity ya. Ini order block yang bagus. Order flow-nya ini. Last buying move order flow. Jadi kalau kita marking order flow sebenarnya ini ya Bang ya. Nah, last buying move. Kemudian di refine menjadi order block gitu. Ya, dan sudah tersentuh. Ada engulfing gitu loh. Sebagai konfirmasi, ini bagus. Apalagi candle weekly loh, ya. Kuat ini, ya. Candle weekly sama daily itu kuat. Oke. Kemudian di daily. Di daily tadi ini markingnya ya, order blocknya. Kemudian nah ini, kita boleh pecah guys, pecah lagi. Chart kiri, chart kanan. Ya, bos terakhir yang mana? Coba kita cek. Nah ini ya guys ya. Ini ya bos terakhir ya. Ini bosnya. Oke, maka ini adalah valid low. Ya, jadi seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini valid low. Ini ya nggak ada ya. Ini hanya single move ya. Ini ada single move ya. Jadi ini. Ini kebetulan apa namanya? Impulsif ya. Trennya impulsif. Jadi dia pullbacknya itu nggak sampai equilibrium, nggak sampai akar sakral. Ya, dia langsung naik. Ya, oke. Lalu di sini terlihat sudah ambil inducement ya guys ya. Nah, sudah ambil minor chalk. Kalau perspektif daily, real chalknya ya di sini, di valid ini nanti. Kalau ini tertembus, ini baru real chalk. Ini minor chalk. Ingat SMC seri 2 kalau nggak salah, yang bos sama chalk. Ada minor chalk. Apakah kita boleh gunakan? Boleh. Syarat yang bagus menyentuh supply and demand di HTF. Nah ini kan order blocknya weekly ya, supply-nya weekly. Nah dari sini bias kita turun, sangat boleh analisa seperti itu ya. Kalau saya menganalisa ini turun gitu guys ya. Kalau ini nanti di break real chalk, nah malah kuat, jadi nanti berpotensi shred secara garis besar gitu loh ya. Oke, lalu lanjut ini ya, saya belum cek ini ya. Ini untuk SNRC1 jangan diambil ya Bang ya, menurut saya. Karena kenapa? Dia membentuk ya seperti ini ya, kurang bagus secara visual, kurang bagus. Cari yang bagus aja secara visualnya ya. Kalau dilihat enak, dilihat bagus ya itu ambil. Kalau menggunakan killer setup ya. Kalau saya ini nggak ambil sebagai killer setup, jadi saya nggak akan menganalisa buy, nggak ya.
dari sini saya menemukan data bias turun itu dulu aja ya. Oke. Lalu H4 sebentar. Nah guys ya, turun ke di H4 ya, ini bos terakhir. Oke. Kenapa ini bos terakhir? Ini sudah diambil bos ya. Lalu sorry guys, di sini juga belum ya, ini ya. Oh belum guys, ini hanya sweep aja guys. Berarti ini single move ya. Oke. Nah, dari sini aja guys ya, ini tuh sudah di break loh. Nah, coba ya cek ya. Nah ini saya besarin ya. Nah saya besarin seperti ini. Nah, candle bearish ini nge-close. Ini real chok atau major chok. Bias turun. Ya. Jadi analisanya gimana? Weekly turun. Daily turun. H4 turun. Kita cari turun aja, guys. Gitu. Ya. Oke. Lalu ini, nah ini ya. Ini bos terakhir ya. Sudah di break ya. Sudah di break. Kenapa? Karena mengambil ini. Nah, high-nya diambil. Ya, jadi shred gitu. Oke. Sampai sini berurut ya. Step by stepnya sudah tahu ya guys ya. Seperti itu. Nah, lalu ini adalah inducement yang bagus. Ini juga entry point yang bagus. Gitu guys. Ya, sangat bagus. Coba. Jadi trading range kita ya, level sini sama level sini. Ini diharapkan naik, ambil inducement untuk bikin struktur baru lagi. Nah, kayak gitu. Saya setuju. Tunggu di sini, POI. Ya. Oke. Nah, ini guys. Saya melihat ini. Nah, ini apa ini? Ini loh, SNRC1. Coba ya, bandingkan dengan ini ya. Nah, ini pucuknya di sini. Ini di sini ya, apa namanya, base-nya ya. Juga base-nya ini tidak formasi 3 candle ya. Oh, ini guys. Saya kelupaan lihat ini guys. Nah, ini loh guys. Ini memang base, tapi ini juga base ya. Rally base rally. Ya. Sebenarnya ini sudah diambil guys. Ini kan naik ya. Ini turun. Quick retest. Ya. Ini sudah diambil ini SNRC1-nya. Ya, saya nggak melihat ini tadi guys. Iya. Iya, ini SNRC1-nya di sini guys. Nah, gitu ya. Jadi bukan yang di marking ini, bukan. Jangan ambil yang ini, karena ini pun nggak sejajar ya dengan resisten gitu loh. Yang sejajar itu ini. Nah, ini sejajar. Nah, gini kan enak. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kayak gini loh. Secara visual itu seperti itu. Ya, jadi ini sudah diambil ya. Kalau kita menggunakan killer setup, ini quick retest. Oke. Lalu di sini yang saya bilang tadi, ini juga ada SNRC1 guys. Support di break formasi 3 candle ya, di break ini. Nah, ini quick retest guys. Nah, hati-hati. Dari sini bisa langsung turun. Sangat bisa. Ya. Entry point killer setup pun boleh. Nah, jadi di sini kita ada dua guys. Ada dua POI ya. Jadi ada dua POI. POI pertama SNRC1, POI kedua order block ya, di sini. Oke. Sebentar ya, saya lihat ya. Tapi ini nggak ada imbalance guys ya. Ini imbalance nggak ada. Kenapa? Ini loh, candle bearish ini loh ya. Kan last buying candle kan ini ya, candle bullish ini ya. Perhatikan ini ya guys ya. Ini kita juga bisa untuk jadi tambahan analisa. Last buying candle. Oke, kalau kita marking seperti ini. Ya. Oke. Antara bullish dan bearish
itu sudah nggak ada imbalance, maka berpindah ke bearish markingnya, berpindah ke bearish seperti ini. Nah, bearish ini inside bar aja. Jadi kalau teman-teman menganggap ini imbalance, bukan, nggak boleh menganggap itu imbalance, karena di sini candle berurutannya ini shadownya di sini. Nah, ini sudah diambil guys, sudah dimitigasi imbalance-nya. Sebenarnya imbalance-nya itu di sini loh. Nah, dari shadow ini ya, ini adalah candle acuannya sama candle ini. Ini shadow atasnya. Nah, ini imbalance-nya. Ini masih turun, nah ini naik. Nah, ini sudah ngefill nih. Nah, sudah ngefill, sudah termitigasi. Gitu. Jadi, ini entry point pertama, ini entry point kedua, ini masih fresh, ya. Ini unfresh. Teman-teman pilih mana? Ayo. Ya, teman-teman pilih mana? Pilih entry point SNRC1 atau entry point order block ini. Ayo. Gitu guys, analisanya. Ini saya lupa di mana ya. Oh, di H4. Ya, H4 kan besar. Nah, gini aja guys caranya guys. Kalau menghadapi semacam ini ya, SNRC1 kita marking ya. Nah, di sini. Ini ada drop ya. Maka setidaknya teman-teman marking di supply ini boleh ya. SL rasionalnya di atas ini tentunya. Di atas ini ya, SL rasionalnya. Teman-teman bisa nggak menanggung segini? TP pertama di sini, TP kedua sampai di neckline tadi ya, yang di weekly kalau nggak salah ya. Kok neckline sih? Itu tadi, sorry guys, itu tadi nganu ya, video note yang di atasnya ya yang ada double top ya. Ini jadi target terjauh ya, weekly, lalu daily ya ini loh. Nah, untuk real choknya ya sampai di sini. Ini TP maksimum untuk daily, untuk real chok, untuk membuat real chok gitu ya. Jadi kalau ini naik ya, terus analisa kita sell, maka ini akan tembus menurut saya, karena ini sudah nggak fresh gitu loh ya. Maka ini target selanjutnya yang harus ditembus, itu level validnya yang harus ditembus gitu guys ya. Jadi ini entry point, bentar ya, ini entry point, ini SL, TP1, TP2 tadi ya, yang di daily tadi gitu. Ini sudah bagus guys ya. Yang pertama sekitar 1:1, untuk terus 1:2 sampai 1:3. Itu bagus. Oke, H4. Ini berapa? M30. M30 kita cari bos yang terakhir. Tentunya di sini ya. Nah, kenapa? Karena high ini sudah diambil. Oke, sudah diambil. Jadi seret. Ya. Oke. Sekarang gini guys. Ini bos. Ini sudah valid, ambil ini. Inducement, liquidity, order flow, order block kalau lebih kecil. Naik di sini sudah hajar guys, sudah hajar. SL di sini ya. Nah, ini trading range kita. Coba lihat, ini sudah angka sakral ini, M30. Ya guys ya. Jadi urut seperti itu. Ini sudah angka sakral, equilibrium, angka sakral, hajar. Ya, coba lihat. Ya, kalau ini saya anggap inducement, ada liquidity, kemudian ini masih fresh, sorry. Nah, order blocknya bagus, ya. Ini juga masih fresh guys. Ini juga masih fresh, ya. Berdasarkan M30 1, 2, ada 2 entry point. Bisa saja ini menjadi engineering liquidity. Gitu loh guys. Ya. Kalau yang ini sudah diliquid sama candle bullish ini. Sudah dimitigasi.
ini yang masih fresh gitu loh ya. Ini sell SL rasionalnya di sini. Kalau kita tadi sudah sampai sini ya, nah ini sudah 1/3 minimal di sini gitu ya, 1/3. Kemudian di H4, secara H4 tadi support ya, ada drop is drop, ini demandnya. Nah ya, support di break oleh drop is drop ya, drop support yang ini ya, sebentar. Ini ya, candle ini sama candle ini ya, ya ini satu support gini lah ya. Kalau di M30 ya tampilannya seperti ini. Ini support ya, drop is drop. Nah ini yang kita marking di H4 tadi. Nah kalau menurut kita setup ini sudah sell ya, tapi kita boleh refine ya, menurut SMC seperti itu. Kita cari entry point yang lebih sharp di sini dan di sini. Sudah 2 entry point ini ya. Ini enggak saya ambil sebagai entry point ya, karena enggak fresh. Oke, jadi seperti itu. Loh kok ini ada buy limit ya, SNRC1. Nah ini salah Bang ya. SNRC1 nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena SNRC1, SNRC2 adalah continuation. Nah kalau ini low saya pecah gini, ini chart kiri, ini chart kanan, ini tuh downtrend, ini uptrend. Nah ini reversal gitu. Nah ini nggak boleh, ambil resisten di sini, ambil rally base rally-nya di sini, nggak boleh. Kalau mau buy limit, resistennya di sini di chart kanan, kemudian rally base rally-nya juga di sebelah kanan, sini untuk continuation gini gitu. Ini nggak boleh SNRC1 seperti ini. Kalau saya nggak mengambil ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Ini bagus guys analisanya guys ya. Ini salah satu case tadi yang bagus ini, dari weekly, daily, H4. Ini di mana ini? Oh, Audi USD ya. Nanti coba ya guys ya, dicek ya, ini gimana ya guys ya. Menurut saya sih seperti itu tadi guys. Kalau saya breakdown ya, kalau saya top down analisis ya, nah ini bagus. Urut dari data besar ke data kecil, kita istilahnya pre-rally satu-satu ya. Kita breakdown satu-satu itu seperti ini kalau saya cara menganalisa ya. Oke,